Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Sindar. Bagaimana kabarnya Pak Sindar untuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, Pak Sindar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Sindar. Untuk pertemuan observasi ini, senang bisa berdiskusi sebelum kegiatan atau pelaksanaan observasi Pak. Sebagai langkah awal, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam sesi ini. Bisakah Pak Sindar jelaskan lebih detail, Pak? Tujuan utama saya dalam sesi pembelajaran ini adalah untuk mencegah terjadinya bully di kelas, Pak. Saya ingin siswa memahami konsep bully, mengenali bentuknya dan menyadari dampak negatif yang bisa ditimbulkan baik bagi korban ataupun untuk pelaku. Selain itu, saya juga ingin siswa belajar bagaimana cara mencegah dan menghentikan tindakan bully di lingkungan sekolah. Oh, gitu ya, Pak ya. Itu kalau menurut saya itu tujuan yang sangat komprehensif ya, Pak. Dan sangat penting. Tentunya nantinya akan istilahnya kedepannya akan lebih baik. Terus bagaimana Anda merencanakan untuk penjelasan terkait dengan konsep bullying ini kepada siswa, Pak? Saya berencana untuk memulai dengan sebuah cerita pendek dan skenario yang nantinya menggambarkan tentang situasi bully tersebut. Cerita ini nanti menjadi bahan diskusi awal. Saya ingin memastikan siswa dapat mengidentifikasi elemen dari tindakan bully dalam cerita tersebut yang nantinya saya bacakan. Siapa pelakunya, korbannya juga siapa, saksinya juga siapa. Dengan begitu, mereka bisa lebih memahami apa itu bully secara konkret. Oh, iya, sangat luar biasa. Itu pendekatan yang sangat efektif sekali, Pak. Terutama karena anak-anak pada usia ini, Pak, justru cenderung lebih memahami melalui cerita dan contoh yang sangat konkret tersebut. Lalu, terkait dengan area pengembangan, adakah aspek tertentu dari pembelajaran yang Pak Jindar akan lakukan atau Anda akan tingkatkan dalam pembelajaran ini, Pak? Saya ingin memfokuskan pada peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi kelas, Pak. Nanti di kelas 4 siswa biasanya mulai berani menyampaikan pendapat. Namun saya masih melihat ada beberapa siswa yang cenderung pasif, terutama ketika membahas topik yang ingin dibuat. Mereka merasa tidak nyaman, seperti bully. Nah, saya ingin memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar dan aman untuk berbicara. Oh, seperti itu. Berarti Pak Jindar ingin memastikan bahwa semua siswa itu terlibat. Memang sangat penting sekali, Pak. Apalagi ya misalkan dalam topik yang sensitif seperti ini. Nah, terus bagaimana Anda berencana untuk meningkatkan partisipasi aktif mereka itu, Pak? Rencana saya itu akan menggunakannya dengan beberapa strategi, Pak. Saya akan memulai dengan pemutaran cerita atau video pendek yang berkaitan dengan bully. Nah, setelah itu saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi dalam satu kelas itu nanti tak bagi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini saya ingin mereka berdiskusi tentang cerita tersebut, mencari solusi, menyuarakan pendapat mereka. Saya
saya juga menggunakan teknik ring airfire, di mana nantinya setiap siswa terlebih dahulu memikirkan jawaban mereka sendiri, kemudian mendiskusikannya dengan teman sebangku mereka, dan akhirnya berbagi hasil diskusi dengan seluruh kelas. Dengan cara ini, saya berharap semua siswa itu memiliki kesempatan untuk mereka bicara. Oke, berarti strategi yang nanti akan Pak Jindar gunakan adalah strategi sing fair share ya, Pak. Nah, itu memang sangat efektif sekali Pak untuk mendorong partisipasi siswa tentunya, terutama mereka yang mungkin merasa kurang percaya diri dalam berbicara di tempat umum ya. Bagaimana Pak Jindar akan memastikan bahwa setiap siswa benar-benar terlibat dan tidak ada yang merasa diabaikan, Pak. Baik, saya akan rencana saya itu saya akan memberikan khusus kepada siswa yang belum pasif. Itu dari satu kelas itu biasanya kelas saya masih ada beberapa yang pasif. Nah, saya di sini mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang mendorong mereka untuk berbicara, Pak. Yang pasif-pasif itu supaya berbicara. Selain itu, saya juga akan mencoba menciptakan suasana yang mendukung, di mana siswa merasa tidak ada jawaban yang salah dan semua pendapat mereka akan dihargai. Jika diperlukan juga, saya juga akan berkeliling. Nanti selama diskusi itu saya berkeliling dalam kelompok itu untuk memantau, tujuannya untuk memantau dan memberikan dorongan kepada siswa yang tanpa ragu-ragu untuk mereka ikut berpartisipasi. Wah, sangat luar biasa. Itu adalah salah satu pendekatan yang sangat bagus dan luar biasa, Pak. Penting ya, penting untuk menciptakan suasana kelas yang inklusif di mana setiap siswa merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Pak Jindar diskusikan atau ada pertanyaan mungkin yang Pak Jindar miliki sebelum kita melanjutkan ke observasi? Saya rasa semuanya sudah jelas, Pak. Saya akan mencoba menerapkan strategi yang sudah kita bicarakan ini sebaik mungkin dan semoga bisa berjalan sesuai rencana. Terima kasih atas masukan waktunya dan dukungannya. Oke, sama-sama Pak Jindar ya. Saya juga sangat antusias ya untuk melihat bagaimana Anda menerapkan strategi ini di kelas tentunya, Pak. Saya yakin ini akan menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat khususnya bagi siswa. Semoga sukses dan yang akan berada di sana akan memberikan sebuah dukungan penuh. Ya, oke, selamat Pak. Terima kasih Pak. Saya juga berharap demikian. Sama-sama Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.